Halo Kasim. Ya, halo. Ya, Gimana? apa kabar Makassar hari ini, Kak? Makassar di penghujung tahun kita siap menyambut tahun baru, Iya. menyambut program-program baru dan sudah ada pencairan untuk Iya, iya, iya. proyek-proyeknya ini. Apakah proyek-proyek. Jadi ini di akhir tahun itu menjadi hari yang bahagia untuk para kontraktor, para pekerja APBD. Karena Watuna Medika, waktunya Watuna. pencairan. Kemarin tanggal 27 hari Rabu itu terakhir pencairan. Iya. Jadi begini, di akhir tahun juga ini adalah tahun refleksi toh. Iya. Jadi kita angkat yang tema sentral ini yang berhubungan dengan kesehatan dulu. Stunting. Stunting ini menjadi persoalan dunia ya, bukan cuma Iya. menjadi persoalan nasional, bahkan ini menjadi persoalan dunia. Karena logikanya begini, bagaimana caranya orang bisa berhasil kalau sakit-sakitan? Iya. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa membentuk generasi emas kalau sakit-sakitan? Nah, itu berawal dari stunting. Jadi ketika dia masih di dalam kandungan, itu tidak bayinya atau janinnya itu tidak mendapatkan nutrisi yang benar. Nah, sehingga ini yang menjadi persoalan. Nah, di prevalensi kita itu masih di angka sekitar 21%. Itu sangat tinggi ya. Nah, ini yang mesti dikejar, apalagi target nasional itu di 2024 ini harus turun menjadi 14%. Dikat setengahnya. Jadi memang persoalan ini menjadi persoalan umat ya. Iya. Jadi seluruh Indonesia, tapi di mana-mana sebenarnya sih untuk negara dengan penduduk yang besar, kasus stunting juga pasti tinggi. Seperti di India, stuntingnya itu 40% bos. Waduh. Dan di seluruh dunia itu masih ada sekitar 100 juta lebih anak-anak itu teridentifikasi kena stunting. Jadi memang masih besar, sehingga ini menjadi tantangan dunia toh. Iya. Apalagi kan ini menjadi program yang sangat besar sehingga kita bisa bersaing lah dengan negara-negara lain. Seperti itu, jangan sampai ledakan penduduk terus bertambah tapi tidak diperhatikan nutrisinya. Iya. Jadi kan beberapa itu calon presiden itu sudah menggembar-gemborkan, akan ada makan siang gratis. Memotong angka stunting ya, kita tidak tahu. Tunggu nanti. Kemudian yang lain ya, kita angkat juga soal kunjungan wisatawan di Makassar ini selama tahun 2023 yang melonjak drastis ya. Karena memang ada beberapa kegiatan nasional yang ada di Makassar, apalagi kan ini musim pemilu dan banyak sekali pilpres datang ke sini. Pilpres banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang datang ke sini. Itu kalau datang tokoh nasional bos, minimal itu tak 50 dia bawa. Nah, itu besar itu. Sehingga ini menjadi tantangan ke depan untuk dinas pariwisata maupun stakeholder yang terkait pariwisata, perhotelan, restoran, UMKM untuk meningkatkan daya saingnya sehingga orang suka ke Makassar. Nah, seperti itu. Kalau ke Makassar banyak orang, pasti ekonominya di sini Iya, meningkat juga ya. Kalau parkir biasanya tas 1.000, 2.000, naik tiba-tiba 5.000, 2.000. Nah itu untuk level paling bawah. Bagaimana kalau atas toh? Iya. Parkir itu bos. Kalau tidak banyak orang, naik tiba-tiba 150%. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi tantangan 2024, bagaimana menciptakan sebuah event yang besar. Yang terakhir adalah Pak Dan ini sementara mengeluhkan soal mati lampu ya di 2023 ini, di penghujung 2023 di masa
kekeringan. Karena kan memang di Sulsel itu pembangkit listrik yang paling besar kontribusinya itu laporan PLN sekitar 30% ya. Itu berasal dari pembangkit listrik tenaga air, sehingga ini yang menjadi masalah untuk Kota Makassar dengan penduduk terbesar di sini. Tidak ada yang kali Makassar, 2 kali lipat dari kabupaten lain di Sulsel. Sehingga ya Pak Dhani sudah menyarankan untuk pengadaan energi terbarukan ya seperti solar panel Iya. di sekolah-sekolah seperti itu. Iya. Terima kasih Kak.